sedang didalami, tapi kami lagi fokus dulu untuk urusan mudik. Karena itu menurut saya lebih penting Izin daripada itu. konfirmasi, artinya memang sudah dilaporkan ke Polda Lampung gitu? Ya, laporannya ada, sedang kita Prosesnya nanti berarti. Lalu apa langkah yang telah dilakukan oleh polisi selanjutnya terhadap laporan ini? Kita tanyakan kepada Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Pandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Laporan terhadap Bima apakah sudah masuk? Sudah masuk tentunya. Lalu proses selanjutnya apa nih yang tengah dilakukan? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, bahwa laporan dan pengaduan itu telah diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polda Lampung. Tentu dalam hal ini kami melakukan suatu tahapan-tahapan proses daripada penyelidikan, dan penyelidikan itu pun tengah kami lakukan. Karena laporan itu baru kami terima yaitu dalam minggu yang lalu ya, sekitar tanggal 13. Nah ini 13 April 2023 lalu, dan tentunya diawali dengan laporan surat pengaduan awalnya. Kemudian dibuat laporan polisi, dan kami tentunya di sini tengah melakukan langkah-langkah secara bertahap ya. Artinya tentu kami akan dalami dulu sesuai dengan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, dan juga equality before the law. Artinya kesetaraan hak hukum, ya artinya bagi keduanya adalah baik pelapor maupun terlapor adalah sama. Sudah ada saksi yang diperiksa ataupun keterangan yang diambil dari beberapa pihak, termasuk ke Bimanya sendiri? Ya, ini tentunya kami akan akan mendalami dulu dari pelapor dulu, dari proses yang ada. Tentunya kan ini kan baru minggu yang lalu ya, tentu kami tidak gegabah, dan tentunya kami juga harus melakukan pengamanan terhadap dari keluarga daripada Bima juga. Jadi ini dalam hal ini kan namanya sudah era keterbukaan informasi publik, di era digital, tentunya masyarakat akan leluasa untuk menyampaikan suatu aspirasi, suatu ungkapan perasaan dan sebagainya. Tentu di sini pasti ada yang orang suka atau tidak suka, dan tentu kepolisian dalam hal ini harus memposisikan diri adalah melakukan tugas secara presisi, atau memprediksi setiap langkah-langkah atau kejadian yang kita antisipasi jangan menjadi potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata, dan respon cepat. Nah ini yang kami lakukan tentunya ke keluarga saudara Bima, dan sudah ditemui oleh keluarganya, dan tentunya dalam proses penyidikan ini kami akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu. Itu yang kami lakukan. Sebelumnya betul ada polisi yang mendatangi rumah Bima begitu untuk melakukan profiling terhadap Bima ini, Bang Pandra? Ya, jadi minggu yang lalu sebenarnya bertepatan hari Jumat itu adalah kegiatan Jumat Curhat. Babin Kamtibmas yang datang untuk menghampiri rumah atau keluarga Bima, yaitu menemui Bapak Juliman, orang tuanya, dengan Ibu Sri, ini adalah dalam rangka untuk memastikan apakah betul ada keluarga ataupun ada dari warga dari wilayah hukum di Polres Lampung Timur ataupun di tempat dia tinggal ini adalah bagian dari keluarganya, dan itu meyakinkan. Dan sekaligus juga kebetulan itu adalah kegiatan pada saat Jumat Curhat. Jadi memang itu adalah suatu program yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini adalah Jumat Curhat. Jadi memang di seluruh Polres, Polsek, bahkan sampai dengan para Babin Kamtibmas itu wajib mengetahui apa yang dialami oleh warganya. Ini bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi atau hal yang berbeda seperti yang tadi Bang Pandra sampaikan, ini bagian dari program polisi Jumat Curhat begitu? Ya betul, jadi ini sebenarnya Babin Kamtibmas pada saat datang sebagaimana di capture itu adalah mereka ini adalah dalam rangka untuk melakukan sambang atau mengetahui bahwa adanya berita viral tersebut, dan juga dia ingin mengetahui apakah di sini adanya suatu ancaman. Ya kita antisipasi jangan sampai adanya intimidasi, kemudian jangan sampai terjadi perundungan, apalagi persekusi. Ini kan sekarang di dunia maya ini kan sangat sensitif sekali. Nah ini yang kami lakukan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Begitu. Termasuk memastikan bahwa tidak ada intimidasi terhadap keluarga Bima ya, karena sebelumnya sempat mencuat isu ini ya Bang Pandra ya. Betul. Bahkan sudah ada pernyataan langsung dari keluarga atau orang tuanya Bima, yaitu melalui Pak Juliman, juga dari Ibu Sri, bahwa kedatangan anggota Polri ke sana adalah tujuannya untuk memastikan bahwa keluarga daripada orang tua Bima dalam keadaan sehat walafiat. Dan sampai saat ini juga tadi kami juga mau diwawancarai ya dari salah satu stasiun TV, juga dari perwakilan keluarga juga menyampaikan
sampai detik ini atau sampai saat ini tetap terjaga aman supaya tidak ada orang-orang yang berniat jahat ataupun orang yang berniat yang tidak baik pada keluarga Bima. Dengan adanya unggahan, apalagi ini adalah unggahan yang sempat viral di media sosial. Demikian, Yasir. Kemudian Mas Bang Pandra, ini Bima ini kan dilaporkan oleh seorang pengacara. Pelapor ini mewakili dirinya sendiri atau mewakili siapa? Pemprov Lampung kah atau gubernur? Kalau memang sesuai dengan laporan dan pengaduan itu adalah laporannya adalah sendiri ya. Jadi ini yang kita akan dalami. Jadi dia tidak mengindukkan ini. Tetapi apapun yang dia sampaikan itu, ya ini yang saya katakan tadi, seseorang yang akan dilaporkan itu akan kita buktikan betul. Emang ya, apakah ini akan sesuai dengan apa yang dipersangkakan apa tidak? Apakah ada subjek hukum atau objek hukumnya? Ini yang kita lakukan. Dan itu sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Acara Pidana adalah kewenangan penyidik untuk meyakinkan bahwa proses penyelidikan ini unsurnya akan terpenuhi apabila itu melanggar tindak pidana. Tapi kalau tidak, ya kita akan sesuai dengan apa yang tujuan hukum, yaitu adalah adanya rasa keadilan, kemudian ada kepastian hukum dan kemanfaatan. Dan upaya yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini adalah ultimum remedium. Penghukuman itu adalah upaya yang sangat terakhir. Dan bukanlah adanya penghukuman terakhir ini adalah kita juga banyak hal-hal yang masukan-masukan dari semua pihak ya, terutama dalam proses ini harus ada kemanfaatan daripada tujuan hukum ini. Penghukuman ini seperti apa. Namun dengan adanya peristiwa ini menjadikan suatu hikmah di antara semua pihak yang saat ini berhadapan atau dengan tengah mengalami masalah seperti ini, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti arahnya akan kemana Pak Pandra? Karena kemungkinan ada dua ya, ditemukan bukti yang kuat sehingga kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan, kemudian nanti pasal yang disangkakan apa, kemudian jika tidak nanti arahnya bagaimana? Ya itu tadi, kewenangan penyidik ada 3. Karena memang laporan polisi itu sudah tercatat di dalam DOS, ya. Artinya ada database yang harus dilaporkan dan itu harus selesai. Selesainya suatu perkara yang dilaporkan itu ada berbagai macam. Ada selesainya itu apakah terpenuhi unsur-unsur yang dipersangkakan? Apabila terpenuhi akan dinaikkan dalam proses penyidikan. Tapi kalau tidak terpenuhi harus di SP3. Nah, apabila ada lagi yang sekarang kita ketahui bahwa ada namanya restoratif justice, yaitu peradilan restoratif ini adalah suatu upaya bagaimana dari semua pihak ini bisa memahami dan tidak melanjutkan perkara ini dianggap juga selesai. Jadi ini yang saya katakan tadi, mekanisme daripada penghentian daripada upaya penyelidikan ini harus benar-benar mekanisme yang sesuai dengan formal, kemudian dari segi material. Jadi artinya semua faktor-faktor tadi harus terpenuhi sehingga adanya hukum itu betul-betul mempunyai rasa kepastian, rasa keadilan dan kemanfaatan. Mekanisme upaya penyelidikan, apakah ini termasuk dalam nanti akan memeriksa terlapor Bima? Mengingat saat ini juga terlapor berada di Australia begitu. Ya, ini adalah nanti kita bertahap yang saya katakan tadi, bertahap, bertingkat, berlanjut. Kami baru saja mengumpulkan alat bukti yang ada. Untuk perkembangan lebih lanjut kita tunggu bagaimana apa yang disampaikan oleh penyidik nantinya. Kami hanya membenarkan adanya laporan itu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami tadi. Tentu kami akan dalami dan kami bekerja secara profesional dan juga tentunya betul-betul tujuan hukum itu akan tercapai sebagaimana presumption of innocence, kemudian persamaan hak di muka hukum dan juga kita akan melaksanakan secara transparansi berkeadilan. Itu dia. Persamaan hak di mata hukum semuanya ya. Ini yang nantinya akan terus diupayakan oleh polisi terkait dengan penyelidikan kasus ini ya. Terima kasih Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Pandra. Salam presisi.